Hai guys, Halo. ketemu lagi sama kita tim belakang rumah. Kali ini kita sambung di tempat dulur kita. Ya, Mama Prisil, ayo Mama Prisil, Mama Prisil. Rasanya belum di on. Ayo Mama Masih Prisil. off ini. Ya, balik lagi bareng kita di belakang rumah. Benar, katanya Mama Nikan lagi, kita hari ini lagi sambang ke tempat dulur kita. Siapa itu? Siapa dia? Siapakah? Siapakah Bapak? Jawab, siapa? Bapak dua anak ini Yang paling ganteng di rumah? Iya. Oh, enggak sih. Yang paling ganteng anaknya yang pertama sih. Iya. Yang paling ganteng anaknya yang pertama. Oke. Dengan kita manggilnya Papa ya. Om gimana? Om terlalu muda. Bang. Iya. Bang tuh. Sama Kak Gio. Iya. Jadi beliau ini adalah senior kita. Senior lah ya. Iya, Halo. Senior kita. Mungkin kalau aku sih baru berapa tahun perkenalan, tapi sudah kayak kayak saudara sendiri ya. Kakak. Lebih dekat, kakak banget, kakak Apple. Bahasa apa itu kakak Apple? Gimana Kak Gio kabarnya? Terima kasih sudah diundang. Loh, kita yang Tim terima belakang kasih. rumah. Kita yang terima Diterima kasih. di sini soalnya ya. Kita ngerepotin dia hari ini ya. Senang sekali loh bisa terlibat di proyek-proyek kalian ini luar biasa. Jadi Kita Jadi, juga ketika makasih banget. dihubungi sama Yosia sama Israel, waduh, oke nih harus mempersiapkan diri nih. biar maksimal. Yang dimaksimalkan itu Biar jadi apanya? berkat. Lo biar jadi berkat. Oh iya, ya benar. Kita juga yang makasih banyak sudah mau ngeluangin waktu buat kita yang masih belum apa-apa ini ya. Jadi udah ngerepotin tempat jualannya. Nah, nanti kita spill. kulik-kulik. Kita spill ya. Ini udah di spill Kak. Udah sih, tapi kan belum tahu di mana posisinya. Iya sih. Kan belum tahu kan di Ini mana. kita kulik nanti, Iya, bukan nanti di ya. spill. Ini udah di spill. Iya, jangan marah-marah. Oke. Gimana Kak kabarnya? Baik saja. Sehat semuanya. Sehat semua. Cuman berat badan kok nambah ya. Nah itu. Biasanya kalau berat badan nambah tuh biasanya tanda bahagia. Berkat melimpah. Amin. Aku juga berani ya. Aku juga ya. Ngomong sendiri Mama Prisil. Sehat semua, anak-anak Puji sehat Tuhan. semua. Puji Tuhan. Spirit sehat, semuanya sehat. Beneran sehat. Sehat. Kantong. Oh, kesehatan finansial itu. Itu kayaknya semua ya. Ini kesehatan finansial sedang lagi beranjak sembuh. Amin. Puji Tuhan. Kami memaksimalkan program dari pemerintah BPJS. Ya. Oh, iya. BPJS tahu nggak? Apa itu? Kepanjangannya tahu nggak? Ada kepanjangannya ini. Apa itu? Ini bukan BPJS itu. Beda. BPJS itu ya budget pas-pasan jiwa sosialitas. Asik. Kata baru guys. Yang di belakang cuma ketawa. Mama jangan cuma gini-gini doang di belakang. Gimana ya? Kesibukan sekarang ngapain aja nih? Kalau sekarang saya sebagai salah satu manajer di toko buku Kristen, toko buku Immanuel ya, dekat gereja kita. Terus kalau malam saya jualan sate babi di sini. Kalau malam sebagai owner, pengusaha ya kalau sebenarnya pagi ya. sebagai pegawai, malam sebagai owner. Oh, gila loh. Kalau ngeri ya jadi bahasa Inggris owner gitu. Owner loh. Iya, Seakan-akan kayak diaminin. Sekecil apapun usahanya kan tetap owner milik sendiri ya kan. Kalau kalian lihat ini kan masih warung ya. Tapi kalau Besok saya berubah resto. amin. Kalau saya nulis di Google Map itu Apa? tulisnya Resto Jagoan Babi. Itu berarti kan Ucapan doa. profetik. Iya benar. Apa yang diimani dan harus diamini. Amin. Iya kan. Berarti kesibukan sekarang itu yang utama selain jadi seorang papa dan suami teladan. Ya, itu. Asik. Teladan enggak sih? Full timer. Oh, full timer. Iya. Lebih ke arah telatan saya itu. Oh,
Dari sebagai pekerja atau karyawan di salah satu toko buku Kristen di Surabaya Ya. sebagai manajer. Ya. Nah, Dan juga owner owner warung Resto. jagoan. Masih warung ini. jangan Tapi salah. kan di kota namanya resto kan. Iya, Tuh kan Amin. resto, Amin. resto jagoan babi. Amin. Nah, kalau sehari-hari nih kerja sebagai karyawan itu hari apa sampai hari apa? Kalau saya kerja dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu itu ada jadwalnya. Jadi jadwalnya tuh kadang saya buka toko, kadang saya nutup toko. Kalau nutup toko saya masuknya siang, kalau buka toko saya Oke. masuknya pagi. Shift-shiftan Gantian berarti? ya, shift-shiftan Oh, sama berarti shift-shiftan ya. yang megang kunci satunya di toko Immanuel itu. Sudah berapa lama sih? Dari 2017 berarti 6 tahun ya. 6 tahun. Iya, ya. Maret Oh, ya, 2017 lumayan sampai Maret ya 6 tahun. Oh ya lumayan lama loh 6 Lumayan. tahun ya. Iya. Jadi kerja di situ 6 tahun. Berarti selama 6 tahun ini langsung kerja sudah jadi manajer atau gimana? iya. Kalau awal apply-nya langsung sih, Oh, keren langsung berarti. gitu ya. Keren banget berarti. Mungkin karena nggak ada pilihan lain. Jangan dibongkar Berarti ada kalau itu ya. embel-embelnya atau dasar kasihan waktu Kasihan itu. mungkin. Oh, enggak Mungkin. bercanda loh kak. Mungkin yang punya toko tuh kasihan lihat saya. Makanya kayak dulu mungkin kayak masih kurus kayak yang tahun yang lalu masih Oh, nggak iya. Yang makmur sekarang enggak kayaknya. juga, mungkin ngelihatnya ownernya apa yang punya perusahaan mungkin ngelihatnya oh anak ini jujur, telaten, ya kan bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, ya kan Bisa makanya melihat, langsung iya. Pak saya mau apply CV untuk kerja di sini langsung manajernya langsung yang punya perusahaan langsung oh oke kamu saya terima jadi manajer loh. Ibu habis makan ya Bu ya? Iya, pinter ya. Pinter gak? Iya. Itu kuncinya. Oh, iya, iya, Itu iya. kunci saya ya. Iya. Itu kuncinya. Iya, iya. Berarti selama 6 tahun kerja di situ langsung Jadi manajer. jadi manajer. Ya, Boleh tahu nggak sih suka dukanya jadi seorang karyawan? kalau Apalagi karyawan, karyawan yang tidak umum, ya kan? Kalau Ya. kerja di toko Iya. buku Kristen itu kan sesuatu yang tidak Tidak umum, umum, nggak iya. banyak Biasanya orang kan perusahaan. nggak banyak orang bisa bekerja di tempat itu. ya, kalau suka dukanya tuh kayaknya hampir sama. Seperti mungkin teman-teman yang lain ya. Kalau sukanya itu penghasilannya itu ada penghasilan tetap setiap bulan. Nah, terus sukanya dulu ya ini ya. Ada penghasilan tetap setiap bulan, terus kita itu kita bisa baca-baca buku-buku, terus pengetahuan lebih nambah, kayak gitu. Terus punya network, terus punya kenalan-kenalan. Nah, sesuai lah sebenarnya sama passion saya sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau dukanya ya sebenarnya bukan dibilang duka juga sih. Dukanya itu ya terikat jam gitu. Oke. Nah, terikat jam itu bagi sebagian orang itu, apalagi posisi kalau misalnya pas anak ini lagi harus dijemput, harus gini itu kan susah. Jadi kalau mau liburan juga harus nyesuaiin jadwal sama teman-teman toko lainnya gitu. Itu sih suka duka. Saya rasa bukan duka juga sih, ya kewajiban lah sama-sama. Nah, kalau dukanya lagi ya memang ya gimana ya? Kalau kita sebagai karyawan tuh gajinya itu segitu-segitu gitu. Makanya saya memutuskan untuk nyambi, mengembangkan usaha pribadi untuk masa depan saya. Asik. Bentar, bahasa nyambi kok agak nggak enak gitu ya nyambi. Jangan-jangan ini itu utamanya yang di sini, Kayaknya bukan malah kerjanya Iya, itu iya. yang nyambi. Iya kan? Enggak ya? Enggak lah. Enggak ya? Kalau Iya kan? Atau sama-sama mungkin. prioritas waktu ya di Manuel. Oh, Itu Ya, tanggung jawab. Iya. bertanggung jawab karena sudah dari awal, awal. masih sampai sekarang komitmen di Iya. situ. Prioritas waktu di sini, di Manuel. Jadi kalau kayak tadi ini kan yang buka warung ini mama papa dulu. Jam 4 sampai ya jam 5 gitu buka tuh. Baru saya datang jam 6 kayak gitu. Oh, setelah shift, kerjaan iya. selesai baru langsung ke sini. Tetap tanggung jawab prioritas waktu di sana. sih. Immanuel. Oke. Dan memang kalau yang babi ini memang dari awal memang ini sambilan awal-awal. Dari Awal-awal tahun 2020 awal-awal pandemi lah.
Kalau yang ini? Ya. Oke. Nah, aku mau tanya ya. Sekarang tadi kan aku tanya tentang seputar pekerjaan tetapnya. Iya. Sebagai karyawan yang sudah 6 tahun di toko buku Kristen yang ada di daerah Surabaya. Nah, sekarang aku tanya, kan kita udah kenal dan aku tahu apa Kak Gio itu tentang beberapa part untuk membangun ini nih, membangun usahanya. Nah, asal kalian tahu ya, nggak mudah. Kita cuma dengar sepenggal aja. Nah, kali ini aku mau pengen ngorek-ngorek sih. Boleh, boleh. Pengen ngorek-ngorek sih. Monggo. Pengen tanya lebih dalam jatuh bangunnya berkat Tuhan sebesar apa yang didapat. Nah, kita belajar bareng-bareng. Ya. Nah, aku mau tanya, kan waktu itu Kak pernah cerita kan, awal dulu itu punya peternakan babi sendiri, bener nggak sih? Ya. Ya bener kan? Itu di tahun berapa? Itu di tahun 2016. Jadi awalnya itu kan saya pacaran sama sekarang yang jadi istri saya, Christine ini. Asik. Mantan Mantan pacar. pacar terakhir yang terus jadi istri. Oh iya, istri yang luar biasa. Asik. Nah, itu waktu kami itu ke desanya asalnya papa mamanya istri saya di Jember, desa Sidomulyo. Ternyata desa itu tuh seluruhnya Kristen dan orangnya GKJW semua karena ada GKJW 1 di situ. Aku baru tahu. Nah, itu keseluruhan orangnya itu Kristen semua. Nah, di situ ketemu Pak D-nya Christine, ternyata punya peternakan babi dan ternyata banyak gitu. Nah, ceritanya awal-awal tuh kami nitip dulu, Pak D nitip inilah kayak titip uang gitu loh, kayak yang invest 2 ekor kayak gitu. Terus kami setiap bulan tuh nyelengi. Nah, sejujurnya waktu nikah itu kami nyelenginya itu ya lewat babi itu. Nabung. Jadi, Nabungnya itu dari dari invest apa anak-anak babi. Betul. Jadi kami invest ke padinya Christine itu ya menyisihkan dari gaji. Nah, pertama 2 ekor, 3 ekor, habis itu setiap bulan nambah lagi, terus habis panen 6 bulan pertama dibelikan lagi. Pokoknya sampai mau nikah itu kami menjual 27 ekor babi. Itu selang berapa lama? 1 tahun. Duh, Tahu dari Satu tahun dua itu kan, dari dari 2 sampai dua 27. sampai bisa menjual 27 ekor. Iya. Bentar. Itu kalau seumpamanya beternak babi nih, itu kita belinya dari bayi atau gimana? Oh ya, kalau yang Pak D-nya Christine itu pembesaran. Jadi babi itu ada 3 lini. Lini pertama itu peternak. Peternak ini dari induan menghasilkan babi-babi kecil, kencing. Nah, terus ada lini kedua itu pembesar. Jadi dia tuh cuman beli babi kecil, terus digedekno selama kurun waktu 6-7 bulan. Berat itu maksimal 100 kilo. Baru lini ketiga tuh jagal. Jagal ini yang potong dan mendistribusikan ke end user. Berarti Nah, Pak D-nya yang kakak- Christine itu pembesaran. Berarti yang kedua tadi, Iya. jadi beli dari kecil nih, ibaratnya dari bayi, Genjek namanya. genjek, Iya. bahasa Jawa ya, genjek itu Iya. anak babi. Genjek. Nah, itu dari kecil, terus pembesaran aja, berarti jaganya di orang lain. Iya, nah jagalnya itu ada channel ya kenalan Iya. ada yang dari Sidoarjo, Surabaya, ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Bali juga. Oh, gitu. Gitu. Berarti Pak Gio dari yang beli yang kecil nih, yang babi kecil, Iya. terus setelah itu pembesaran. Betul. Nah, itu berarti selama setahun awal Iya. 27 ekor babi yang terjual. Iya. Dari 2. Tahun 2016. Kan memang nikah. iya itu kan setiap 2 bulan atau setiap 2 bulan kami nambah. Oke. Jadi setiap gajian nambah lagi, setiap gajian nambah berapa ekor gitu. Menyisihkan lah. Soalnya kalau bayangin ya, kalau kalian nabung di bank setahun itu ya bisa menyisihkan berapa sih? Uangnya akan gampang. Tapi Maaf Maaf guys. ya, maaf ya. Ya kali ini kita di luar jadi kadang emosi. Motor Sabar, nggak bisa sabar. sopan pakai Supra atau apa gitu. Supra biasa aja loh. Yang ngomel bapak-bapaknya ya, bukan mama-mamanya ya. Sampai mana ya tadi ya? tiap 2 bulan Ah, Ya, iya. 2 bulan.
Ya itu nambah terus pada waktu sebulan terakhir mau nikah itu ya kami jual. Total yang kami jual itu 27 ekor. Gila, Nah, keren banget. 27 ekor itu totalnya plus minus 80 jutaan sesuai dengan biaya rancangan pernikahan kami. Luar biasa. Boleh tahu nggak sih? Ada yang Nanti akan ada tenang ya. Nanti kasih efek ya. Editornya nanti kerja keras. Boleh tahu nggak sih Kak, belinya itu dari mulai modal berapa anak babi tersebut? Kalau babi kecil itu pembelian itu yang disapih ya udah lepas susu Iya. dari induk itu sekitar 700-an sebenarnya tergantung bobot. 700.000 tergantung berat badan. Tergantung bobot. Jadi kan ada yang kurus, ada yang besar, udah bawaan sebenarnya. Nah, nah itu kami beli 700-an lah plus minus, ada yang 600 sampai 800 lah. Habis itu pembesaran ini sekitar 1 ekor babi itu kalau dihitung-hitung sampai 6-7 bulan tuh paling sekitar 1,4 sampai 1,5 gitu. Nah pembesarannya itu makan ya. Makanan aja. Makanannya pun bertingkat sesuai dengan bobot tubuhnya. Kemudian ketika babi itu menginjak usia pembesaran 7 bulan atau 6 bulan, nah babi itu ada masa pertumbuhannya melambat. Jadi ketika dia bobotnya 60-70, wah cawopet itu. Habis pembentukan tulang, memanjang, itu biasanya di situ tuh dikasih makan yang banyak. Karena itu pembentukan Awalnya ya. Nah, ketika udah bobot 95 sampai 100, babi itu makannya banyak tapi nambahnya sedikit. Oh, baru tahu aku. Ya. Nah, itu saat yang paling tepat untuk dijual. Kalau tidak dijual, rugi dimakan. Karena makannya semakin banyak tapi pertumbuhannya sedikit. Iya. Aku tahu mungkin jadinya lemak yang enak. Iya, apa itu ya? Sebenarnya Jadi dia lemak enggak itu. juga sih, sebenarnya enggak juga. Karena fungsi tubuhnya itu lebih tinggi gitu. Nah, rata-rata kalau yang saya lihat di peternak yang lain itu juga sekitar umur segitu itu sudah mulai dijaga. Dan umur yang pas dagingnya tuh nggak terlalu muda dan dagingnya nggak terlalu tua kayak gitu. Itu umur yang pas tuh segitu. Baru dijaga di situ. Oh, jadi gitu ya. Aku baru tahu. Ya memang aku bukan spesialis. Ya. Jadi aku tahu gitu loh. Akhirnya aku ngerti hal lain. Kalau kalau memang babi itu ada umurnya Iya. untuk dipotong yang enak itu di Iya, umur berapa. berapa. Jadi yang pas tidak terlalu muda, tidak juga terlalu tua. Iya, Makanya dia pas. Ya itulah makanan non halal ya teman-teman ya. Nggak Kecuali- tahu enak banget lah Kecuali menurut kalau kita. mau digedein untuk breeding ya, untuk Apa itu? ternak. Oh Untuk- kayak apa? Pembuahan. Ya untuk Iya, untuk pembuahan. menghasilkan gaji dia memang harus digedein sampai 1,5 tahun. Terus Oh gitu. baru dikawinkan. Berarti kalau untuk Kalau untuk potong sih ya paling segituan ya. bobot 95-100 sudah bagus lah. Jadi kalau untuk untuk pembuahan berarti sekitar 1,5 tahun baru dia bisa dikawinin. Iya, bagus lah. Oh, jadi memang spesifik banget ya. Harus gitu. Spesifik banget. Nah, lanjut dari yang tadi ya Kak ya. Berarti selama setahun ini Kakak kan itu tadi invest awal sebelum menikah. Iya. Nah, setelah setahun itu, Nah setelah setahun kan saya jual, saya untuk modal nikah. Habis dari modal nikah itu kan dapat dapat angpau. Diputar lagi. diputar lagi angpaunya. Diputar lagi pelan-pelan kami buat kandang. Kayaknya kamu pernah lihat ya? Iya, Pernah aku lihat. pernah diajak. Kamu pernah ke sana? Pernah ke sana Iya. sama almarhum Kak Eldo. Sama Amal Pak Kok aku nggak diajak? Kok pilih-pilih ya kalian ya? Kayaknya waktu itu terbatas kayaknya itu. iya terbatas. Eksklusif, enggak. maaf, eksklusif. Oh, eksklu tuh kan, bener kan? Ya, memang kurang beradab Enggak. mereka Ini kok nggak ada mereknya ya ini ya? Loh, jangan dong nggak di endorse ini. Mirip Cleo ini. Nggak gitu juga, aduh. Mungkin ada endorsean masuk ya. Tenang. Ya itu ya pernah ke sana. Iya. Ya, jadi pernah ke sana. Ya, sempat bangun kandang di situ. Kandang itu pun yang di tempat Pak D-nya itu tadi bikin kandang ya? eh,
di daerah situ tapi di tanahnya bapaknya Kristi. Oh, di tanah orang Ya, tua, mertua. sempat bangun kandang di situ. Terus Ya diisi pelan-pelan, diisi apa ya, ngisi pertama kan sambil bangun kandang itu isi masih 10, terus 20, 30, 20, 30, lama-lama menjadi berpuluh-puluh. lama-lama ya maksimal 106 waktu itu. ratusan, bukan berpuluh-puluh, ratusan jadi 100 ekor babi. Waktu itu Aku bayangin loh, di otakku ini banyak babi-babi pink yang lucu-lucu gemuk-gemuk itu. Dia suka banget sama babi. Jadi satu berkumpul di kandang itu pasti mereka Kan? bulat tuh. lucu banget. Nah, berarti setelah 2016 yang bikin setahun masih invest, setelah itu langsung bikin peternakan babi sendiri sampai sekarang nih. Peternakannya tuh 2017. Nah, ya, setelah menikah, kandangnya ya. Setelah itu Kandangnya. di tahun 2017 itu bikin peternakan babi sendiri. Iya. Nah, itu sampai sekarang. Sampai sekarang ada, cuman waktu 2019 itu kami mengalami kejatuhan. Nah, boleh cerita nggak Ya. sih? Boleh cerita nggak sih? Ternyata kita ini baru tahu ya, kita tuh kita sebagai pembesaran ini butuh namanya plasma, atau kita butuh namanya kerjasama dengan para tukang jagal. Nah, kalau pembeli kita itu sporadis. Nah, selama ini tuh pembeli kami itu sporadis. Ini beli dari daerah ini nggak bisa dijagakan gitu loh. Nah, kalau waktu 2019 itu kami posisi itu ada 106 ekor siap panen di bulan Natal, Desember atau minggu pertama, minggu kedua Desember itu kan terlihat sangat-sangat menjanjikan ya. Nah, ternyata yang banyak yang nggak tahu, ternyata oversupply. Karena para peternak lain tuh mikir hal yang sama. Para peternak lain itu memikirkan hal yang sama, oversupply, dan para tukang jagal ini mendahulukan plasmanya yang sudah punya kerjasama. Wah, kami kebingungan karena waktu itu kami bingung jual babinya. Iya. Nah, karena itu sudah akhirnya nggak laku-laku sampai bulan Februari, dan kami sebulan itu ngeluarin untuk pakan tok itu 15 jutaan. Sebulan. Iya. Sebulan. Ya tapi kan sampai bener 15 kan, juta. 100 ekoran, 100 Iya, ekor bener. lebih ya bener. Nah, itu sudah mulai bingung. Nah, di satu sisi kan sebenarnya kami usaha babi ini tuh juga ada investor, teman-teman yang investor yang titip gitu loh, aku mau segini. Ada beberapa rekan gereja kita sampai 3 kali. Nah, total waktu itu ada sekitar 10 investor sebenarnya. Ya ada yang minim 5 ekor, ada 10 ekor, ada yang 40 ekor juga bahkan. Ya, orang gereja kita. Ya. Banyak juga loh. Nah, Karena memang menjanjikan ya betul, waktu itu. betul. Nah, kemudian ketika kami nggak bisa menjual oversupply, itu akhirnya kami ya udahlah jual murah. Yang penting uang itu kembali. Babi itu kan kalau ada harganya itu kilo hidup. Waktu diambil sama tukang jagal tuh mereka menghargainya kilo hidup. Itu sekitar 32 sampai 33 ribu kilo hidup per kilo. Jadi misalnya babi itu beratnya 100 kilo. Nah, berarti 33.000 dikalikan 100 kilo, Ya, 3,3 juta. Nah, kayak gitu. Nah, itu saking kami ini butuh muter uang ya, butuh Yang penting balik modal lah. iya, Yang penting itu balik modal. kami akhirnya jual murah. Dijual murah sampai ada yang 22.000 per kilo, karena gitu. Jadi mereka, para pembeli itu harus memanfaatkan memang. Tapi mau gimana lagi? Nah, akhirnya kami yang penting dijual untuk menghentikan pendaraan di pakannya itu. Iya. Nah, beberapa pembeli itu bahkan sampai sekarang ada yang nggak bayar, menghilang. Aduh. Kayak gitu. Jadi ada tiga pembeli itu yang sampai sekarang menghilang nggak bayar. Itu nominalnya besar dan kami itu harus mengembalikan uang ke investor. Iya. Dari poolingnya lama sih sebenarnya teman-teman, dari
dari 2019 itu sampai sekarang ini 10 investor ini sudah terbayarkan semua, kurang 7 juta itu yang akan kami selesaikan juga. Nah, pikir saya itu memang selesaikan dulu tanggung jawab investor ini, habis itu baru bangun lagi. Nah, tapi saya harus benar-benar cari tukang jagal yang mau kerja sama saya. Jadi nanti saya dijadwal mau diambil kapan, saya tahu kapan pembesarannya gitu. Kalau nggak gitu saya nggak mau mulai lagi. Ya, karena belajar ya. Mengulang kesalahan yang sama. Semuanya itu kadang pengalaman. kelihatan indah di awal gitu. Iya. 106 ekor babi panen di bulan Januari kan kelihatan indah, tapi Ternyata ya itulah Jalannya. manusia yang dilihat di depan itu langsung keblinger duluan. Iya. Tapi kadang memang manusia itu kan ngelihatnya kan apa namanya, melihatnya kan yang di depan itu wah gitu kan. Tapi kita nggak pernah mikir nih besok itu bakal ada apa, bakal tetap sama atau bakal berbeda. betul. Tapi itu semua kan proses kan. Proses akhirnya kita juga tahu kalau seumpamanya apa, kalau memang kita harus punya kerja sama jagal duluan. Jadinya biar termudahkan nanti kalau memang proses panen apa peternakan babinya. Tapi setelah itu ya ada hikmah dan berkatnya juga, karena waktu itu kami bergumul, waduh gila utang banyak bakal sama investor kan, harus segera dikembalikan, menjaga hubungan baik kan, orang-orang kenal juga. Nah akhirnya saya tuh tahu dulu tuh ada pembeli Surabaya, pembeli Surabaya yang pernah ngambil babi saya juga. Akhirnya saya tuh coba ke dia, aku boleh nggak ngambil babi potongmu gitu. Ya kita ini maksudnya sesama itulah. Iya, pedagang lah, Pedagang. pedagang. Ternyata boleh gitu dan dapat harga istimewa, dan akhirnya saya itu boleh punya akses khusus di rumah potong situ. Jadi setiap hasil potongan kami yang sisa-sisa itu diambil sama dia. Jadi misalnya saya butuh apa, dilayani dulu. Habis itu kan kalau 1 ekor itu kan banyak banget gitu ya. Banyak. Nah itu sisanya sama dia bisa dijual lagi. Kadang contoh misalnya iga 1 ekor babi itu kan paling iganya sekitar 5 kiloan. Kalau saya misalnya butuh sampai 7 kilo, ya dia bisa nambahin karena dia udah tukang jagal besar. Nah, suatu saat dia pernah berkata juga, ayo Gyu, isian lagi kandangmu, nanti jajan deh koko ya. Aku bilang iya, tapi sih belum ada modal. Ya, berarti ini udah habis. Yang di peternakan udah habis bersih semua. Habis, udah. Jadi jual rugi itu tadi ya. Iya. Yang penting buat balikin modal dulu. Nah, menghentikan pendaraan biar nggak tambah. Biar nggak tambah. Pengeluaran biar nggak tambah membengkak juga kan. Jadi di Besar. stop, dijual rugi dulu untuk normalin yang minus-minus ini tadi. Iya, walaupun akhirnya sih dihitung itu masih minus, tetap minus. Karena kan jual rugi itu banyak banget ruginya. Normal berapa sih? Normal tadi 33 ke 22. 22 ya. Iya, Lumayan ya. Ya lumayan per kilo, Iya, 11.000 berkurang jadi ya 11.000. misalnya itu kan 100 ekor babi. 100 ekor babi anggap aja 100 kilo lah. 100 berarti 10.000 kilo. 10 ton kali kan 11.000. 110 juta. Orang kita emak-emak beda 1.000 aja dicari, ini 11.000. Jangan 1.500 perak aja dicari. Iya lah. Iya kan? Ya, harus Iya, lah. ini 11.000. Nah itu loh buat teman-teman yang belum bayar itu ya, nggak tahu nih nonton apa enggak, tolong dong. Kali Ya aja kan nggak tahu, nggak kita tahu, nggak kali aja ngerti. Ya minta ada yang tolong bantuannya. Kalau sudah beli itu ya mohon dibayar. Ya coba pikir apakah jadi berkat kayak gitu. Iya kan? Apa jadi barokah? Kayak warung makan aja. Ngomel. Iya kan? Loh, ya enggak gitu loh. Masalahnya gini. Iya. Masalahnya gini, kamu itu sudah mau beli, bilang beli. Kita sebagai pedagang ya, kakak sebagai pedagang juga. Itu kan sudah mikir kan, oh iya uangnya ini nanti buat putar dibuat yang lagi, lain, ya kan? diputar lagi. Tapi ternyata malah kabur. Nah, ya apakah ya kalian pikir sendiri, ya kan?
Ya bagaimana? Nah, terus setelah tutup nih peternakannya, Iya. terus apa? Apa sampai segitu aja waktu itu ya? Iya. Posisi waktu itu kan pasti lagi jatuh-jatuhnya, bingung-bingungnya, apalagi masa pandemi kan? Ya, Iya. 2019 akhir itu kan sudah mulai pandemi, sudah mulai, tapi Mulai. 2010 awal tahun baru kan 2019 sudah akhir tahun kan? 2020 tadi bilangnya 2010 Ibu. Oh iya tak? Oke, lanjut. Oke. Apa lapar lagi ya? Oh iya. Oke, jadi 2020. Jadi di 2020 awal sudah itu kan mulai. sudah mulai pandemi, Iya. lagi marak-maraknya Iya. di Indonesia. Berarti itu malah lebih down lagi dong. Nah, di April 2020 itu saya pertama kali jualan babi potong. Jadi yang jualan fresh cut itu. Jadi yang kiloan, jualan kiloan. Bentar, maaf, Kak minum dulu aja kan? Oke, siap. Ya, biar anu. Ya minum dulu. Kok kasihan dari Ini tadi di kode Biasanya ya kalau haus-haus. iklan-iklan tuh kalau gini sampai tumpah-tumpah, ini nggak boleh ya, teman. Boleh sih Boleh, Kak. nanti jangan lupa dilap aja pokoknya ya. Ini aku lapin deh. Kok kelihatan basah semua ya? Jangan ada mix ini, lain. Kok empat. Ya, di situ April 2020 mulai jualan babi potong. Nah, jualan babi potong ini ya lewat WA, nyebar-nyebar WA. Oke, ya, Ya, karena kan memang lockdown kan. Ya, waktu itu lewat WA terus saya buat kayak daftar harganya. Saya buat daftar harganya itu dapat dari dia segini, ya saya cobalah di match dikit-dikit. Ya, gitu. ya, Yang penting kan bisa jalan dulu, namanya banyak kayak gitu. Jadi awal-awal tuh customer ya masih dikit, masih ya, seminggu itu belum tentu. ada yang beli. Iya, tapi habis itu lama-lama banyak yang kenal, banyak yang beli. Terus kalau suka dukanya ya kalau awal itu saya harus ke sana dulu. Oh iya. Oh iya. Oh, pelayannya kok super ya? Itu kan ya. Kok pelayan waitersnya Bayar mahal kayaknya saya. Bayarannya mahal banget ya. Iya. ya udah dilanjut lagi Kak, Sampai silakan. mana ya tadi lupa Itu saya. tadi pokoknya akhirnya ada Oh iya. Customer. Mulai banyak pembelinya setiap minggu. Nah, babi ini kan kalau di Surabaya itu jadwal potong segarnya itu Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Ya. Selain itu nggak boleh potong, sama Pemkot memang nggak boleh. Oh. Ya. kurang geser. Oh iya. Biar bagus ya. Oke. Cuma gitu ya, Pak. aja. Makasih cuma diputar gitu, kenapa nggak bilang? Dia pengen tampil aja rasanya. Ya, terus mulai banyak yang beli, mulai banyak langganan, terus mulai tapi masih via WA. Oh, jadi mulai mulai bangkit Pelan-pelan lagi ya, mulai dikit-dikit. pelan-pelan. Sampai sekarang tahun 2023 ya udah lumayan. Pas kemarin udah setiap hari itu sudah rata-rata 20 kiloan setiap hari. Iya. Itu yang sudah berupa daging Potong. potong fresh ya, Potong, daging iya. potong fresh. Nah, Kak, aku mau tanya ya. Ini banyak tanyanya pokoknya aku lah hari ini. Ya. Pokoknya aku pengen tahu aja, makanya tanya. Cepet tanya. Iya, keburu lupa. Istri gimana waktu tahu apa usaha itu lagi kolaps? Iya. Terus respon istri? Jadi kami kan memang menjalankan bisnis ini berdua. Waktu setiap kabar tuh pasti tahu. Jadi memang ada kekecewaan, memang ada sedihnya. Tapi ya sudah, mau gimana lagi, sudah terjadi gitu loh. Kita hadapi sama-sama. Ya kita ikhlas, kita usahakan yang terbaik, kita berdoa. Nah, istri saya juga bukan istri yang ngomel, yang ngedumel, itu juga enggak. Kok gitu ya? Ngomongnya ngomel ngedumel tapi kok ngomongnya anu ya? Iya. Jadi ya kami cari solusi sama-sama. Istri saya juga cukup solutif untuk mencari jalan keluar. Jadi bukan ya bukannya tidak kecewa ya, namanya pasti ada mempertanyakan ke Tuhan gitu loh. pasti. Tuhan kok ini gini ya, kok hal kayak gini tuh luput dari perkiraan kami gitu. Kan nggak ada yang ngira kalau ternyata oversupply di bulan Desember itu. Nah, kayak gitu. Istri kerja? Istri kerja Istri masih kerja berarti Masih ya? kerja. Masih kerja di perusahaan. di
lembaga Kristen, Oh, lembaga para church Kristen Kristen juga. ya, Perkantas. Oh, Perkantas di Surabaya. Ya. Anak 2. Tuh. Terus anak kalau di rumah sama siapa? Kalau Kalau papa mamanya kerja. kalau papa mama kerja dititipkan di tempat penitipan. Oh, tempat penitipan baru nanti sore jemput. Iya, jam 5, setengah 5 baru dijemput. Kok bisa ya? Kayak gitu ya, full day. Bisa. Saya dulu seperti itu, tapi untungnya saya dulu ini ya PMI Pondok Mertua Indah Oh. sama Oh iya, mertua iya, saya aman. dan juga sama mama saya, jadi kan ada orang tua dulu ketika bekerja. Kenapa lagi ikut sama ibu-ibu di rumah tidur berdaster? Loh, nggak apa-apa loh. Berkat melimpah tapi kan. Amin. Di rumah ini juga baik loh. Juga. Dia itu bertanggung jawab penuh terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya. Bangga sekarang. Wah, Iya lah. Itu pekerjaan yang super loh. Suami belum tentu bisa kayak gitu. Iya. Baik. Paling aduh gitu toh. Suami Iya. paling ya. Aduh gitu toh. Belum tentu bisa. Mama Prisil, aku mencium-cium bau ini aroma enak sekali. Apa Nanti ya? aja, kamu lapar kan? Dia itu lapar. Nah, bentar. Bentar. Silakan, Aku mau izin, tanya. silakan, Bentar, aku silakan. tanya lagi, Ya. aku tanya lagi. Berarti istri itu juga sangat berperan penting buat Kak Gio dong. Yo jelas. Pasti. Karena iya saya selalu merasa disupport, terus saya selalu merasa didukung, terus istri saya nggak neko-neko kayak Nggak gitu. gampang ngeluh juga. Iya. Ya sih. Terus mau yang paling penting itu kan gini, kalau suami istri itu kita tuh harus punya ritme berjalan bersama. Contoh ya misalnya kalau di depan jalan yang kita lewati ini, wah ini enak nih jalannya itu kayak jalan tol, kita bisa lari, ayo lari sama-sama. Istriku bisa diajak lari. Kok ada lubang, ada halangan di jalan, kita agak ngerem dikit, istri saya juga bisa. Jadi punya ritme menjalani kehidupan yang sama. Kadang-kadang kalau suaminya pengen bisnisnya pengen maju, istrinya masih kendoli di belakang. Iya, Itu berat. banyak yang kayak gitu. Kan ada toh, kalau semuanya lagi jaya-jayanya istri senang-senang aja, lagi jatuh-jatuhnya istri pergi. Tapi puji Tuhannya, Tuhan itu sediakan istri Kak Gio itu yang bisa menyeimbangi, Iya. yang bisa support satu sama lain. sama-sama. Banyak Senang duka lah. betul. Banyak bagian, banyak hal juga dia memberikan pendapat ataupun point of view yang berbeda. Yang saya pikir iya ya kok hal-hal kayak gini saya kepikir. Kepikiran. Karena saya ini kan orangnya cenderung lebih ke eksperimen, lebih kurang pertimbangan, kurang aplikasi teori. Nah istri saya tuh lebih nggak kayak gini ini nggak segini aja lah. Jadi pikir-pikir tuh ya masuk akal gitu. Ya sudah. Saling melengkapi. Iya benar kan Tuhan sudah Ngasihnya kan sudah kasih proporsinya itu memang pas. iya pas sepaket lah ya, saling melengkapi sepaket. Nah, itu tadi kilas balik dari suka dukanya Kak Gio nih. Sekarang tiba-tiba muncul si jagoan babi. Kok bisa mikir kayak gitu? Nah, jagoan babi itu ya tadi itu awalnya saya jualan daging potong itu kami namakan jagoan babi. Jagoan ini dari apa dia anak pertama Ranu. Mungkin saya kalau bilang dulu kalau manggil Ranu jagoan Ranu karena ya Anak laki. ganteng kayak papanya gitu. Jadi Iya, saya anaknya soalnya. jadi saya Bentar, manggil. saya tanya istrinya dulu, ganteng nggak suaminya ini Kak? Oh, ya. Oh ganteng lah. Memang nggak ada tandingannya. Soalnya udah terlanjur. Jangan-jangan waktu itu bawa paksa toh? Iya kan? Bawa paksa toh waktu itu kan? Oh enggak lah, itu dengan ya. hati. Segenap hati. Aku kira dipaksa waktu itu. Jagoan babi itu awalnya fresh cut itu, daging fresh mentah. Iya. Nah itu awalnya, baru kemudian gimana ya karena sebenarnya saya tuh hobi masak gitu. Saya tuh punya hobi masak. Menurut saya, bagi saya masak itu hobi dan itu healing bagi saya. Karena menurut saya kalau hobi itu harus punya esensi, Asik. harus produktif gitu. Gak cuman eksistensi. Iya. Kalau kita punya sepeda nggak jelas itu jangan gitu. Kita harus apa ya, produktif gitu, menghasilkan.
Keren sekali kata-katanya ya. Kami harus Hobi dengar harus aku. Nggak selalu ada sepeda yang bisa disumbangkan ya, nggak selalu. Oh iya iya. Belum tentu. Oke. Saya nggak selalu punya. Iya. Tapi dengan saya jualan kayak gini, saya bisa memberikan manfaat. Jadi mungkin tips buat teman-teman semua kalau kita dalam masa-masa sulit, kadang kita kan susah membuat keputusan ya. Benar. Saya tuh selalu pakai 3 parameter. Apa tuh? Yang pertama, kalau saya melakukan hal ini, apa kontribusinya buat kerajaan surga? Asik. Ya. Benar. Yang kedua, apa kontribusinya buat masyarakat ataupun negara? Dan yang ketiga, apa kontribusinya bagi keluarga kita, keluarga ini. Nah, kalau dari 3 hal itu semuanya terpenuhi, jalan aja. Oke. Ya. Kayak gitu. Mungkin kalaupun kita berdoa, kita menunggu timing waktu yang tepat dari Tuhan. Pandai Tuhan lah ya. Jadi itu tadi asal mulanya si jagoan babi. Kak, apa ya? Kan? Pasti kan? Oke. Bentar, sendoknya mana ya, Pak? Oh, langsung aja. Ini lagi Oh iya, sendok. Nah, sendok. Kak mau tanya ini harga sama menu dan harga yang Nah. ada di sini. Kalau yang sekarang yang ready itu kami jualan sate-satean sama gulai, sate sama gulai. Sate babi sama gulai babi. Proporsinya dari berapa ke berapa? Kalau sate babi per tusuk 7,5. Oke. Nah, kalau itu yang pakai lemak, yang tanpa lemak 8.000. 8.000 Ya. sebiji. Satu biji. Pemurah. Ya segitu memang. Kalau menurut saya kalau Apa karena supplier orang dalam ya, makanya dia jualnya Iya. murah ya. Aku Karena- banyak nemuin sebiji itu ya, biasanya sate babi di sini itu 10.000 loh. Mana? Iya. Kita lihat ya satenya itu nanti ya kita lihat ya. Kita spill. Seginilah. Ini besar guys. Nah, Besar sekali guys. Kelihatan Mana ya? nggak? Ini ya. Nih. Besar guys. ini besar, cukup besar. Dan cukup kalau kenyang lah. kalau rasa sih, menurut aku sih Enak kan ya? Aku mau coba dulu ya guys. Mama Priscil ngomong ya. Aku coba. iya, makan. Terus apa namanya itu untuk satu tusuk sate babi. Nah kalau sepaket kan Kalau- ada gulainya juga. Ini gulai kan? Ya. Sepaket pakai nasi, gulai, terus Itu- habis itu sate. Kalau yang paket yang satenya 25.000, kalau yang satenya 40.000. Sementara kami jualnya itu. 25.000 itu Dapat 2 seporsi paket Ya. nasi. Ya, bentar ya. Ada iklan. Ini anak yang nomor 2. Ini orangnya yang kedua. Nah, itu kayak mana namanya? Oh, namanya Kai. Panggilannya Kai. 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 Iya ya. Kamu bilangnya Kai lah, Aku dipikir kemarin KAI. manggilnya Kai. Oke, next lanjut. 25.000 itu berarti nasi, gulai, Ya. sama satenya berapa Dua. tusuk? 2 tusuk. tusuk. Nah, 25.000 bayangin. Cukup kenyang kok itu. Satunya gede-gede guys. Ya itu Ya. kenyang sih. Ya. Kalau cuma aku kemaruk aja ya, biasanya nambah sate sih. Kalau itu udah terjamin lah pokoknya rasanya, Ya. makanya mesti nambah sate. Terus kalau yang 40.000 nasi, gulai sama satenya 4 tusuk. Tusuk. Ngiler nggak? By the way ini non halal ya guys ya. Ini non halal ya, jangan salah paham. Ini kita lagi membicarakan makanan enak yang non halal. Yes. Ya. Ya kan? Alamatnya di mana? Di Panjang Jiwa Permai, depannya ini ruko B17. Panjang Jiwo Permai, depan ruko B17, rukonya warna kuning. Nanti kita cantumin di bawah. sini ya, Nanti guys. bisa tolong ya dikasih fotonya juga biar teman-teman semua itu kalau mau ke sini itu tahu ya kan. Segera ke sini ya. Kalau searching di Google udah ada restoran jagoan babi. Restoran Jagoan Babi langsung searching di Surabaya. Google. Tapi ini recommended beneran. Aku bilang enak itu enak karena ya sering makan soalnya makanya enak ya kan. Pas sering makan. Sering makan karena memang enak. Ya apalagi apa yang lebih kata enak itu apa? Kalau Ada. kami itu sebenarnya bumbunya agak beda. Karena kalau biasanya kan sate babi yang Chinese biasa, nah itu awalnya tuh beberapa customer kami itu udah jualan sate. Kan sungkan saya juga jualan sate. Jadinya eksperimen sendiri. Ya, terus ini tuh
saya tuh ngeliat di Bali itu ada namanya sate babi Bali sama balung, sate balung gitu loh. Nah, itu coba sih kalau kita aplikasikan di sini. Nah, sate babinya ini bumbunya ya sebenarnya pakai bumbu jangkep Bali gitu sebenarnya ya. Cuma nanti dikasih kecap gitulah, tetap harus ada manisnya. Kalau Bali itu kan kadang lebih condong ke merahnya. Ya, warnanya merah. Iya sebentar. Iklan lagi. Maklum ya guys ya, maklum banget. Sorry. Anak papa soalnya. Oke, udah yuk. Kakak, Papa Gio sudah bingung. Ya, lanjut. Papa Gio sudah bingung, anaknya anak papa banget ya. Anak cewek kan biasanya memang cenderung ke papa ya. Iya. Makanya dikit-dikit papa aku mau Iya. ini, papa aku mau ini. Jadi mohon maklumin ya guys ya. Ngapain? Lu. Yang lapar aja. yang lapar itu sebenarnya bukan kita. Mereka yang di belakang udah lapar. Wah. Karena kita tadi udah makan, udah nyemil-nyemil, yang belakang belum. Gimana Mama Niken? Enak banget beneran. Dagingnya tuh gede-gede, bumbunya tuh berasa meresap banget sampai ke dalam Ya. dagingnya. Masa Enak sih nggak penasaran? Ini Lihat kayak gini nggak bedanya penasaran. dimarinasi selama semalam harusnya. Loh, Biar lebih banget. meresap ya. iya bagi enak waktunya banget. lo kayak apa ya bagi waktunya ya? Bagi waktunya. Bangun pagi, Bangun pagi. Kerja. antar anak, Ya. istri antar, Ya. antar istri dulu juga. Kalau istri berangkat sendiri, sorry. Oh, Berangkat sendiri ya. nah itu tadi anak yang pertama. Anak yang pertama. Istri berangkat, Jagoan Ranu tadi. Ya. Jadi istri berangkat sendiri, berarti ngantar anak dulu, terus baru ke tempat kerja. Ya. Pulang kerja langsung ke Jualan. sini, Jualan, pulang rumah, pulang Masih sampai harus rumah prepare buat masih harus besok. prepare buat Iya. jualan. buat besok. Ya. Keren banget ya. Kadang kalau mempersiapkan bahan itu kami kadang juga mengambil waktu di sini. Waktu di sini kami persiapan. Ada iklan ya? Iya, banyak iklan di sini nggak apa-apa, nggak masalah lah ya. Ya udahlah kalau gitu terima kasih banyak buat Kak Gio sharingnya. Sama-sama. Hari ini aku dapat banyak pelajaran lagi Yes. yang baru, yang aku nggak pernah tahu. Akhirnya aku tahu gimana Ya. prosesnya tentang peternakan peternakan babi sampai dieksekusi sampai jadi makanan seenak ini yang ada di sini. Bener. Ya kan. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa main ke Jagoan Babi. Buat pencinta makanan tidak halal. Tidak halal. Ini recommended Iya, beneran. recommended. Salah terus ngomong ya dari tadi ya. Sorry banget kita bukan yang profesional tapi kita berusaha untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kita kembali di lain waktu bareng sama Prisil, bareng sama Niken, sama Kak Gio di belakang rumah. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. share. Oke. Bye-bye. Bye. Terima kasih.